Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Semangat ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu dengan materi hikmatnya mencari tentang kejujuran ya, dimana sebelum kita mulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kayaknya pimpin doa. Sebelumnya kita berdoa. Baik, sebelum kita lanjutkan di absen terlebih dahulu. Angga Habibin, Alisa, Aprilia Putri, Jensen Sunaria, Dewi Ratnasari, Diki, Endi, ada Mas Bin, Eva Latripa, Febri Hidayat, Ayarun, Indah Sari, Iwan Fauzi, Juheri, Julita, M. Arya Putra, Maulana Akbar, Muhammad Al-Fariski, terus Muhammad Edwanuddin, Muhammad Faisal, Pak Sabila, baik, materinya adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, dimana kompetensi dasar dari materi ini adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 119 tentang kejujuran ya. Baik, yang pertama, apa sih jujur menurut kalian? Ya, jujur itu ya sesuai dengan kenyataan. Apa lagi? Contoh-contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur, contoh perilaku jujur. Berbicara dengan baik dan benar. Atau gimana? Berbicara benar. Dengan jujur, ya maksudnya contoh jujur itu seperti apa? Tidak berbohong, ya. Tidak berbohong, tidak berbohong, ya. Yes.
Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah membahas materi yang sudah disiapkan, ya, materi ajar silahkan dipelajari, disimak. Jadi kegiatannya mengamati, membaca sumber belajar, kemudian mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulangnya. Silakan pelajari, baca, simak tentang kejujuran. Makna jujur itu apa? Contoh-contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Dibagi-bagi di materi yang mungkin di buku paket atau sumber-sumber yang lain yang bisa kalian temukan, ya. Baca hal-hal yang penting dicatat, ya, ditulis yang nanti jadi bahan buat kalian untuk pelajari di rumah. Tentang surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat berapa? 8. Ayat 8. Ini di situ menjelaskan tentang apa surat tersebut, kemudian kandungan daripada surat tersebut itu apa.
Cukup ya. Kita lanjutkan dengan materi menyimak. Perhatikan slide berikut. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. A. Memahami makna kejujuran. Jujur dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidku, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Jujur lawan katanya dusta. Jadi kebalikan daripada jujur adalah dusta. Orang yang tidak berperilaku jujur berarti berdusta, ya. Atau dalam bahasa Arab atau secara istilah jujur atau asidku bermakna yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat itu sama. Adanya kesamaan antara ucapan dengan perbuatan. Itu adalah jujur. Pengertian daripada jujur. Jadi kalau ucapan dengan perbuatan yang tidak sama, berarti itu sudah masuk ke dalam kategori dusta. Tidak jujur. Yang kedua adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ya, banyak contoh, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, informasinya cepat melalui WA, gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang informasi dengan kenyataan tidak selalu sama. Nah, kalau antara informasi dengan kenyataannya sama, itu sudah masuk kategori jujur. Karena banyak informasi-informasi yang kadang kita telan mentah-mentah, gitu kan. Makanya kalau misalkan ada informasi-informasi yang terbaru, misalkan apalagi di WA atau apa, gitu kan, jangan langsung dipercaya, gitu. Karena kita belum tahu nih kenyataannya betul atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Itu beberapa poin tentang pengertian atau makna daripada kejujuran. Ada pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar atau sidik, yaitu yang pertama jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu dia ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jujurnya karena memang dari hati, gitu ya. Jujur dalam niat atau berkehendak semata-mata hanya karena dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain. Kemudian yang kedua, jujur dalam tulisan, jujur dalam perkataan, ya. Yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi yang disampaikannya A, yang diterimanya A. Jadi jangan yang disampaikannya A, yang diterimanya B misalkan. Jadi itu sudah keluar dari kategori
jujur. Ya. Jadi sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis yang kedua tadi, yaitu jujur dalam perkataan atau jujur lisan. Jadi orang yang menepati janji, ya, termasuk jujur dalam lisan. Janjinya jam 8, datangnya jam 8. Kalau janji kan lisan yang diucapkan, gitu ya. Ya, kalau biasa janjian kan suka janjian dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, misalkan janji ketemu di mana, gitu. Apa yang kita ucapkan? Kan biasanya waktu tuh, hari apa, jam berapa, gitu kan. Kebiasaan di kita kalau janji jam 8, misalnya jam 9. Jadi jam 9 datangnya jam 10, jam 11. Istilahnya ada jam karet. Sebetulnya itu sudah tidak baik ya, seperti itu. Artinya kalau sudah seperti itu sudah bukan termasuk jujur dalam perkataan. Ya. Tadi jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan atau lisan, dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau jujur amalia. Ya, perbuatan apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi beramal dengan sesungguhnya sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya yang menjadi tabiat bagi dirinya. Kan jadi kalau sudah selalu berperilaku jujur itu akan menjadi sebuah karakter bagi seseorang, ya. Karena perilaku sehari-harinya setiap hari yang dilakukannya adalah selalu jujur, gitu ya. Jadi itu yang poin yang ketiga. Oke, kita bahas tentang surat Al-Maidah ayat 8. Jadi kejujuran ini adalah merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat atau Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, dari ayat ini kita coba telusuri apa jujur dengan ikhlas, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi melakukan sesuatu kegiatan apapun itu hanya semata-mata karena Allah. Baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi, ya. Hal-hal yang memang berkaitan dengan agama ataupun harus kita cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, ya. Jadi dari ayat tadi, ayat ke-8 daripada Quran surat Al-Maidah itu adalah kandungannya. Apa pesan moralnya? Ayat tersebut tidak lain memerintahkan satunya perkataan dengan perbuatan. Jujur tadi kan antara ucapan dengan perbuatan harus sama, kan? Makanya satunya perkataan dengan perbuatan, ya.
Ya. Jadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Jadi kalau memang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya, itu termasuk dosa besar. Perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, dunianya sukses, akhiratnya sukses kalau kita selalu berperilaku jujur. Ya, coba bayangkan kalau misalkan suka berbohong, ya pasti dijauhi teman, terus banyak masalah, gitu ya. Tapi kalau jujur, pastinya akan selamat dunia dan juga selamat akhirat. Bahkan sifat jujur itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat sidik, ya. Nabi memiliki salah satu sifat ini, yaitu sifat jujur. Artinya orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Ya, jadi kalau kita mau memiliki salah satu sifat daripada kenabian, ya selalu berperilaku jujur, ya. Kemudian jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan. Tidak boleh berbohong. Apalagi jujur itu apa? Hah? Tidak berbohong. Terus apa lagi? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian? Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ya, terus? Ketegasan dan kelembapan hati. Terus? Sesuatu yang baik yang tidak termasuk kedustaan. Ya, jadi sesuatu yang baik yang tidak disertai oleh kedustaan, ya. Nah, itu adalah jujur. Kemudian surat apa yang membahas tentang kejujuran? Ada yang bisa membacakannya? Coba, silakan. Bebe. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu yang keras. Kandungan dari surat tersebut apa? Jujur itu baik kita simpulkan dari materi ini bahwa jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan, ya. Kemudian bentuk-bentuk
kebohongan itu apa? Tadi bentuk bohongan. Saya tidak jujur, kita khianat, menggunjing, kita salah orang. Itu bentuk tidak jujur ya. Kemudian ada beberapa perilaku yang menunjukkan perilaku jujur. Contohnya misalkan tidak mencuri barang orang lain, ya. Kemudian ya mengucapkan ucapan kata-kata yang jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan dan seperti itu ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru, itu juga termasuk ke dalam contoh jujur ya. Jadi kalau diberikan tugas PR oleh guru, dikerjakan di rumah. Jadi tidak ada alasan ini itu. Kalau kita memang bersikap jujur ya. Kemudian tidak mengambil barang orang yang telah ditemukan atau barang temuan. Biasanya nih contoh seperti itu. Kita boleh sebetulnya mengambil, tapi bukan untuk memiliki, tapi hanya untuk mengamankan saja gitu. Dikhawatirkan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya tidak boleh mengambil di sini itu tidak boleh memiliki. Kalau mengambil untuk mengamankan misalkan boleh, kan? Dan tidak dikasihkan kepada orang yang memang berhak, yang pemiliknya. Tapi kalau misalkan menemukan barang langsung diambil, disembunyikan gitu. Nah, itu contoh daripada perilaku tidak jujur. Seharusnya kalau misalkan kalian menemukan di barang, contoh kalau di kelas barang temennya nih ketemu, ya langsung ini punya siapa gitu kan, atau minimal diamankan, disimpan di kantor, dikasih ke guru ya, untuk diamankan nanti guru yang mencari siapa nih orang pemiliknya. Itu contoh daripada kejujuran ya. Kemudian berpamitan pada orang tua sesuai dengan tempat tujuan pergi, yaitu termasuk ke dalam contoh kejujuran ya. Jadi kalau kita misalkan mau berangkat kemana, ya itu yang diucapkan gitu. Kalau mau berangkat ke sekolah, kita paminannya ke sekolah. Kalau mau berangkat ke pasar, ya paminannya ke pasar. Jadi jangan sampai mau berangkat ke rumah teman, tapi paminannya ke sekolah. Jadi itu contoh tidak jujur seperti itu ya. Kemudian mengembalikan uang lebihan jika penjual salah menghitung uang kembalian gitu. Biasanya kan di jajan banyak uangnya misalkan 10.000, jajannya cuma 3.000, ternyata dikembaliinnya 8.000. Berarti kan lebih tuh milik. Tuh kan. Jadi kalau kita selalu berperilaku jujur, kelebihannya itu pasti dikembalikan dan harus dikembalikan gitu ya. Dan kita harus membiasakan dari sekarang jujur itu. Itu saja untuk materi hari ini. Untuk kegiatan penutup itu silakan kerjakan soal yang sudah disediakan di lembar kerja ya, diisi sesuai dengan pertanyaannya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Waktu 10 menit.
Baik, itu saja materi hari ini, yaitu tentang mempertahankan pendidikan sebagai cermin kepribadian ya. Kalau nanti kita lanjut lagi materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Pak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih.